Halo brother big boys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Boy yang akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Sicario 2015. Film ini mengisahkan tentang mantan jaksa Meksiko yang akan membalaskan dendamnya terhadap kartel narkoboy yang telah membunuh anak dan istri serta keluarganya, sekaligus dirinya bergabung dengan satuan khusus CIA dan FBI agar lebih mudah menjalankan aksinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film berpusat dari zona Amerika Serikat. Di sini satuan FBI dan SWAT pun bergabung untuk melakukan penyergapan kepada kelompok perdagangan manusia. Dan satuan khusus ini dipimpin oleh wanita cantik yaitu Kate Maker. Dan penyergapan pun dimulai. Are you hit? I'm good. Setelah melumpuhkan para penjahat ini, salah satu tim yaitu Reggie menemukan sesuatu di balik dinding tembok. Dan ketika mereka membukanya, Kate dan Reggie pun kaget karena di balik dinding tembok itu adalah para mayat yang telah dibungkus plastik. Oleh karena itu, tim forensik dan atasan Kate pun datang untuk memeriksa lebih lanjut. Dan di sini juga tim forensik dengan cepat menemukan semua mayat sebanyak 35 korban. Dan tetapi tim forensik maupun atasan Kate belum bisa mengeluarkan data identitas dari para mayat tersebut. Dan menurut informasi pemilik rumah ini adalah Manuel Diaz, tetapi keberadaannya sekarang tidak diketahui. Dan tidak lama dari itu, salah satu tim menemukan sebuah gudang kecil yang mencurigakan. Dan ketika Kate akan memeriksanya, tiba-tiba kemudian Kate dan Reggie mendatangi markas FBI yang sedang mengadakan rapat bersama agen CIA bernama Matt Graper. He's green, but he's good. So she's a thumper. Today was her fifth. Who are those people, you know? Setelah rapat, Kate dipanggil oleh atasannya karena permintaan dari Matt. Di sini Matt mengajak Kate untuk bergabung memberantas kartel narkoboy karena Matt membutuhkan seorang profesional dalam bidang taktis strategis. Oleh karena itu, Kate lah orang yang tepat dalam misi ini. Di sini juga Matt memberitahu bahwa orang yang akan ditangkap adalah Manuel Diaz, salah satu petinggi dari kartel narkoboy. Dan tanpa pikir panjang, Kate pun langsung menyetujui agenda misi ini. Di hari berikutnya, Kate bergegas menemui Matt di pangkalan udara. Di sini Matt telah menunggunya karena dirinya telah menyiapkan jet pribadi untuk segera bergegas ke Meksiko. Di sini juga mereka ditemani oleh agen CIA asal Meksiko, yaitu Alejandro. Setibanya di Meksiko, mereka langsung menuju markas militer karena di sana sedang mengadakan rapat khusus penangkapan kartel narkoboy. Di sini sang komandan sedang memberikan strategi jitu untuk menangkap petinggi kartel. Dan di sini juga Matt ditunjuk sebagai pemimpin tim ini karena Matt lebih berpengalaman dalam misi ini. Vehicle, we can divide team 2 between the carry car and the border and proceed with you. The op isn't over until we get back on the return. Anywhere along the Setelah rapat, Kate menghampiri Alejandro. Di sini Kate masih bingung kepada Ale karena bahwasannya Ale adalah orang Meksiko dan identitasnya pun masih belum jelas. Di sini Ale memberitahu bahwa dulunya ia adalah mantan jaksa Meksiko dan sekarang ia bekerja untuk siapapun. Lantas hal itu membuat Kate semakin bingung dan apa sebenarnya di balik operasi ini dan siapa sebenarnya Alejandro. Setelah itu mereka langsung bergegas menuju keberadaan Guillermo karena mereka akan membawa Guillermo untuk dimintai keterangan informasi tentang Manuel Diaz karena mereka berdua adalah saudara.
Setibanya di penjara, Matt dan pasukannya langsung membawa Guillermo ke dalam mobil karena akan dipindahkan ke markas militer. Oleh karena itu mereka pun segera bergegas demi menghindari para pasukan dari Manuel Diaz yang mungkin saja akan menghadangnya. Dan di pertengahan jalan mereka pun terjebak oleh arus macet, dan di sini juga Ale menyadari keberadaan para gangster yang sedang mengamatinya. Dan di sini Ale pun memberitahu rekan setimnya untuk bersiap-siap menyerang para gangster itu. Dan tidak pakai lama mereka pun langsung membasminya. Wait. Get out of the car. Here's the deal. Car broke down. Selepas mengalahkan para gangster, mereka pun kembali ke markas untuk menginterogasi si Guillermo. Di sini Kate dan Matt terjadi percekcokan karena Kate sangat marah dengan keputusan si Matt yang harus saling menembak dengan para gangster. Karena di tempat kejadian banyaknya warga sipil yang ditakutkan terkena imbasnya. Akan tetapi Matt memarahi balik Kate bahwa dirinya harus mengerti kondisi dan banyak belajar dari kejadian tadi. Di dalam, Matt langsung menghampiri si Guillermo untuk dimintai keterangan informasi. Tetapi Guillermo berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Lantas Matt pun memanggil Alejandro untuk berinteraksi dengannya. Sementara itu Alejandro sedang berbincang di luar. Di sini rekannya memberitahu informasi tentang para kartel bahwa di esok hari para kartel akan mengirimkan barang haram ke suatu daerah, dan para kartel ini kemungkinan melewati terowongan dan jalan perbatasan antara Amerika Meksiko. Setelah itu Ale langsung menginterogasi si Guillermo. Di sini Guillermo tidak punya pilihan. Dirinya langsung memberikan semua informasi yang ia ketahui. Maka mereka pun segera bergegas kembali ke Amerika karena informasi telah mereka dapatkan. Kemudian mereka menghampiri para imigran. Di sini Ale menginterogasi para imigran terkait informasi tentang jalan perbatasan antara Amerika Meksiko. Sementara itu Reggie dan Kate yang kebingungan melihat Ale dan Matt bahwa sebenarnya mereka sedang merencanakan apa karena perilaku dan caranya yang sangat aneh. Dan di sini juga Reggie secara berani menanyakan perihal yang mereka lakukan, serta Reggie dan Kate pun mendesak Matt dan Ale untuk memberitahu sebenarnya. Karena jika tidak memberitahu fakta sebenarnya, Reggie dan Kate pun akan pergi. Terlebih lagi Kate akan mengundurkan diri dari misi ini. Oleh karena itu Matt pun tidak punya pilihan dan langsung memberitahu fakta sebenarnya bahwa dirinya sedang merencanakan tentang Manuel Diaz yang akan mereka pancing agar Manuel Diaz keluar dari sarangnya. Dan kemungkinan bila Manuel Diaz telah masuk perangkap, bos kartel pun akan terpancing. Dan rumornya mengatakan bos besarnya adalah Fausto Alarcon. Kemudian di esok harinya Kate dan Reggie menemui Matt di sebuah motel. Di sini mereka sedang mengidentifikasi markas dari Manuel Diaz, dan tidak butuh waktu lama mereka pun sepakat dengan jalur yang akan mereka lewati. Setelah itu mereka mendapatkan informasi bahwa anak buah dari Manuel Diaz sedang berada di bank, dan tidak butuh waktu lama jarak ke bank pun dekat. Mereka langsung menangkap anak buah dari Manuel Diaz, dan di sini ternyata mereka pun telah melakukan pencucian uang. Sementara itu Kate dengan gercepnya masuk ke dalam bank untuk menggeledah berkas-berkas yang akan dijadikan barang bukti. Tetapi setelah dicek, barang bukti ini tidak cukup kuat untuk dijadikan senjata karena Manuel Diaz sangat pintar untuk mengelabui para aparat. Selepas kejadian ini, Kate dan Reggie menemui atasannya untuk melaporkan beberapa perkara dan kejadian. Di sini juga Kate mengkomplain bahwa misi yang dipimpin Matt tidak sesuai prosedur. Tetapi komplainan Kate pun dibantah oleh atasannya karena atasan Kate sudah yakin dan percaya terhadap keputusan si Matt. Kemudian Reggie mengajak Kate ke tempat bar untuk menetralisirkan pikiran. Di sini juga mereka memesan minuman untuk menikmati waktu rehat karena Kate sedang pusing menuju keliling. Oleh karena itu Reggie menghibur Kate dengan candaannya. Dan di sini Reggie kedatangan teman lamanya yaitu Ted, salah satu aparat polisi. I saw you play softball once. Softball. I'm gonna head back to that bar now. Can I get you out of here? All right. You Di sini juga terjadi pandangan pertama antara Ted dan Kate, dan tampaknya Ted langsung jatuh cinta ketika melihat wajah cantik dari Kate. Dan tidak lama dari itu Ted merayu Kate untuk melakukan goyang samba, dan si Kate pun langsung menghayukan.
Kemudian ketika Ted sedang mengobrak-abrik pertahanan dari Cat, si Cat pun tersadar ketika melihat gelang yang menyimbolkan barudak Manuel Diaz. Oleh karena itu Cat pun langsung menjauh dan ketika Cat akan mengambil sebuah pistol, Ted dengan cepat menghalaunya. Dan di sini situasi Cat mulai terpojok karena Ted mencekiknya dengan sangat keras dan tidak akan membiarkannya lepas. Tetapi di waktu yang tepat Mang Ale pun datang dan langsung menodongkan pistolnya ke hadapan si Ted. Dan di sini Matt dan Ale langsung menginterogasi si Ted yang ternyata dia bekerja sama dengan Manuel Diaz. Oleh karena itu Ale meminta informasi keberadaan dari Manuel Diaz. Dan jika tidak memberitahukan, Ale akan membantainya secara sadis. Dan tidak pakai lama, Ted pun langsung memberitahukan semua informasi yang mereka inginkan. I'll tell you everything you want to know. You just gotta promise me that much. I'm sorry. Fuck yeah! Okay. All right. Okay. Give me all the names. I decide. Setelah itu Ale pun menemui Cat untuk memastikan keadaan Cat baik-baik saja. Karena Ale khawatir kepada Cat, terlebih lagi Cat mirip dengan anak dari Ale. Dan juga Ale memberitahu kepada Cat bahwa esok hari mereka akan menyergap ke markas Manuel Diaz. Di esok harinya mereka pun telah mendapatkan lokasi markas rahasia dari Manuel Diaz. Dan di sini Matt mengarahkan pasukannya untuk segera bersiap-siap. Dan di sini juga Cat mendapatkan jawaban dari kebingungannya selama ini, bahwa diutusnya Cat dalam misi ini karena CIA tidak bisa beroperasi di perbatasan Amerika-Meksiko. Oleh karena itu mereka membutuhkan satu orang dari FBI, yaitu Cat, sebagai penyambung jalannya misi ini. This looks like confirmation. Back when we get there, okay? Then where are we going? Hey, you find any diversion? Want the mother of all diversions, boys. Sementara itu di tempat lain para kartel ini memakai jasa polisi korup untuk mengantarkan barang haram ini agar bisnis narkoboynya tidak terdeteksi. Di lain sisi, Matt dan tim telah tiba di lokasi dan sekarang mereka akan langsung masuk serta tim Matt dibagi menjadi 2 regu dan tidak butuh waktu lama penyergapan pun dimulai. We need to boogie and we need to do it quiet till we find the center. Dan tampaknya salah satu regu yang dipimpin langsung oleh Matt sedang terjadi adu tembak. Dan sementara itu Cat mengikuti Alejandro yang berjalan terpisah dengan para tim. Karena Cat merasa heran dan penasaran arah yang akan Alejandro tuju. Dan di sini polisi korup sedang terburu-buru mengeluarkan barang ini. Karena mereka mendengar suara keributan dari dalam terowongan. Dan ketika mereka sedang panik-paniknya, tiba-tiba dan di sini Cat pun datang, tetapi Alejandro sedang tidak ingin diganggu. Maka dari itu Mang Ale langsung menembak seragam anti peluru dan memberitahu Cat untuk kembali ke terowongan. Karena Mang Ale akan menggunakan polisi korup ini untuk dijadikan umpan Manuel Diaz. Kemudian Matt dan tim sangat bahagia karena misi ini telah selesai, karena sisanya akan dibereskan oleh Mang Ale. Dan di sini Reggie memberitahu Matt bahwa Cat tertinggal di dalam. Tetapi ketika Matt ingin ke dalam, si Cat pun muncul dan langsung menghantamnya. Di sini Matt mencoba menenangkan Cat, tetapi Cat sangat emosi dan menanyakan siapa itu Medellin dan siapa sebenarnya Mang Ale. Lantas Matt pun langsung menjelaskan bahwa sebenarnya Mang Ale adalah pembunuh bayaran yang sedang mereka sewa, karena mereka dan Mang Ale berada di misi yang sama. Jika para CIA memberantas para kartel dan Mang Ale mencari bos dari kartel yang telah membunuh keluarganya. Oleh karena itu mereka menyewa Mang Ale.
Sementara itu di sisi lain, Mang Ale memakai polisi korup ini untuk memancing Manuel Diaz keluar dari mobilnya. Dan tidak butuh waktu lama, Mang Ale pun melumpuhkan si Manuel sekaligus menembak Isdet si polisi korup ini. Dan di sini Mang Ale menyuruh Manuel untuk mengantarkan ke rumah dari Fausto Alarcon, bos besar dari kartel Meksiko. Setibanya di rumah Fausto Alarcon, Mang Ale secara cepat melumpuhkan para penjaga serta si Manuel Diaz ikut Isdet. Dan di dalam Mang Ale berhasil menemukan si Fausto yang sedang santai bermakan malam bersama keluarganya. Di sini Mang Ale langsung menghampiri si Fausto sambil menodongkan pistolnya. Sontak si Fausto pun langsung keringat dingin karena sebentar lagi ajalnya akan tiba. Lalu Mang Ale pun tak butuh waktu lama langsung menghabisi anak dari istri Fausto di depan dirinya. Lantas detak jantung si Fausto semakin menggebu-gebu dan tanpa banyak basa-basi Mang Ale pun langsung menjedorkan pistolnya dan balas dendam ini telah usai. Di akhir cerita, Mang Ale menemui Kate yang sedang di rumahnya. Di sini Mang Ale meminta tanda tangan surat dokumen bahwa misi yang mereka lakukan sudah menjadi standar prosedur. Tetapi Kate menolaknya mentah-mentah. Lantas Mang Ale pun mengancam Kate jika tidak memberikan tanda tangan bukti, maka Mang Ale akan membunuhnya. Sontak Kate pun ketakutan dan langsung memberikan tanda tangannya. You will not survive here. And the wolves now. Setelah Mang Ale keluar, Kate berniat akan membunuhnya. Tetapi niat itu tidak terlaksana dan membiarkan Mang Ale pergi. Dan film pun belum tamat karena ada lanjutan film keduanya, yaitu Sicario: Day of the Soldado. Dan saya sudah sampai di sini. Saya Boy mengucapkan terima kasih yang telah menonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.